Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi bagian yang kedua, yaitu meliputi resonansi dan bunyi pantul. Sebelum lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Pada video ini yang pertama kita bahas adalah mengenai resonansi. Sebelumnya, apa sih pengertian resonansi itu? Ya, resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Nah, secara matematis, persamaan resonansi dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan 1/4 lambda dikali 2n-1. Nah, keterangan dari besaran di atas adalah L merupakan panjang kolom udara dengan satuan meter atau sentimeter. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter atau sentimeter. N adalah resonansi ke. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Nah, kita jadikan meter yaitu 0,4 meter. Jika karbutala mempunyai frekuensi 320 Hz, maka yang ditanyakan adalah besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara saat terjadi resonansi pertama adalah titik-titik meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita harus mencari panjang gelombang menggunakan persamaan resonansi. Kita masukkan nilainya, L-nya 0,4 sama dengan 1/4 dikali lambda dikali 2N-nya kita masukkan 1. Sehingga kita peroleh 0,4 sama dengan 1/4 lambda, sehingga lambdanya adalah 0,4 dikali 4 sama dengan 1,6 meter. Setelah ini barulah kita masukkan ke dalam persamaan gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh nilai cepat rambat adalah 512 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Selanjutnya kita mengenal hukum pemantulan bunyi. Hukum ini menyatakan bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang itu sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, selanjutnya macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul ini ada 3 macam. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi jenis ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Nah, hal ini menyebabkan bunyi aslinya terdengar lebih keras. Contoh dari bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah saat kita berbicara di dalam ruangan yang kecil. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, gaung atau kerdam ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul itu agak jauh. Nah, gaung ini menyebabkan bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Perhatikan contoh berikut ini.
Selanjutnya, macam bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Nah, gema ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup jauh. Nah, perhatikan contoh peristiwa gema. Nah, begitulah contoh dari gema. Nah, inilah macam-macam bunyi pantul. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada... Ya, jawabannya adalah yang B, jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Selanjutnya, kita membahas pemanfaatan dari bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama ini dari sektor kesehatan, yaitu ultrasonografi atau biasa kita kenal dengan USG. Alat ini digunakan untuk melihat janin yang ada di dalam rahim. Pemanfaatan bunyi pantul yang kedua adalah sebagai sonar. Nah, dalam sonar ini digunakan untuk mendeteksi benda yang berada di bawah permukaan air. Selain itu, sistem sonar juga digunakan untuk mengukur dari kedalaman suatu lautan. Nah, cara mengukurnya kita menggunakan persamaan H sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, keterangan dari masing-masing besaran tersebut adalah H merupakan kedalaman dengan satuan meter, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu. Nah, di sini waktu tipe gelombang, jadi waktunya bolak-balik. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, yang ditanyakan adalah maka kedalaman laut di tempat itu adalah titik-titik meter. Untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan persamaan H sama dengan V dikali T dibagi 2. Kemudian kita masukkan nilainya. T-nya 12 sekon, V-nya 1800 meter per sekon dibagi 2. Untuk lebih mudahnya kita coret untuk menyederhanakan. Nah, sehingga diperoleh hasil hanya adalah 10.800 meter. Jadi, dari soal ini jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Selanjutnya, perhatikan contoh soal kedua. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, yang ditanyakan adalah tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan persamaan S sama dengan V dikali T. Kemudian kita masukkan V-nya 320 meter per sekon dan T-nya adalah 1,5 detik. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 480 meter. Mudah kan? Nah, kenapa tidak menggunakan persamaan yang H sama dengan V kali T dibagi 2? Karena di sini waktunya tidak bolak-balik. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang bunyi. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.